Oke halo coy, selamat datang di channel Suka Nyetir. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya kan. Selamat merayakan hari lebaran bagi yang merayakan. Oke, karena nggak bisa tracking, karena nggak bisa tes mobil, padahal gue pengen banget tes ini kan. Ini kan udah sampai di 8000 rpm ya, pengen banget tes nih, tapi nggak bisa gitu. Jadi untuk memenuhi request juga, ada beberapa yang request tuh selalu nanyain gimana sih posisi kita ngelihat bagian kiri mobil. Bagian kiri mobil itu gimana sih cara ngepasinnya, cara supaya kita tuh nggak takut-takut gitu lah, supaya kita lebih luas nyetirnya, karena posisi kiri itu biasanya yang paling blind spot gitu kan. Kalau di mobil-mobil besar tuh biasanya di kap mesinnya ditaruh lagi spion kecil lagi kan. Gimana sih caranya gitu, sedangkan jalanan di Indonesia tuh ngaco-ngaco gitu kan. Ada yang motor parkir sembarangan, ada yang apalagi ya, gangnya kecil-kecil gitu kan, lawan arah, macem-macem lah. Jadi kalau kita bisa ngepasin posisi kiri itu, biasanya kita jadi bisa mengurangi tingkat kestresan dalam menyetir gitu. Oke, mari kita mulai. Begini caranya. Oke men, menurut gue cara yang paling mudah untuk mengatur segalanya supaya sisi kiri itu bisa kelihatan, untuk mengatur gitu ya, supaya lebih mudah gitu. Pertama-tama posisi lo se-commanding mungkin sih. Itu kalau buat mobil yang bisa diatur ketinggian bangkunya, ya pokoknya. Terus habis itu desain dashboardnya yang rendah gitu ya. Itu sangat mudah gitu. Jadi semakin dashboardnya rendah, semakin lo posisinya bisa commanding, itu semakin lu bisa lihat ke kiri. Jadi kalian tuh kalau kalian tinggiin lagi tuh posisi duduknya tuh, kalian tuh bisa begini men, gitu loh. Nah itu tuh lu bisa lihat sisi kiri dengan mudah gitu. Itu yang pertama ya. Jadi yang termudah adalah dengan cara commanding posisi duduknya gitu ya, paling commanding, paling tinggi gitu. Badan lu tuh kayaknya sama dashboard tuh jauh lah gitu ya, kayaknya lu lebih tinggi dari dashboard. Itu penting. Ketinggian dashboard tuh kalau bisa sedada gitu ya, kalau apalagi yang baru-baru nyetir gitu ya. Itu penting gitu. Yang penting tapi tetap diatur supaya kakinya tuh nggak jadi kaku buat kontrol gas sama remnya, tangannya nggak terlalu dekat buat kontrol setir gitu, jadi nggak kagok gitu. Cari yang se oke mungkin gitu loh. Itu yang pertama. Terus kedua, kalau misalnya kalian nggak bisa atur ketinggian bangku, itu gue ada beberapa kali ngajarin orang-orang lain, teman-teman gitu, gue ajarin, gue kasih tahu gitu gimana caranya kayak gini. Gue butuh bantuan satu orang. Tunggu ya, gue panggil orangnya dulu ya. Dia akan bantuin kita supaya kita bisa tahu posisi kita tuh, supaya kita bisa dengan mudah menghafal. Nah ini yang kedua adalah menghafal posisi kiri, sudut-sudut mobil lah pokoknya. Kalian harus jadi bisa hafal gitu loh. Jadi perlu bantuan orang. Jadi kalau kalian punya temen minta tolong dulu, punya saudara minta tolong dulu, caranya kayak gini. Nah ini sekarang yang bantuin kita nih, namanya Glenn. Halo semuanya. Buka masker ya, kayak Just No Limit men. Tapi bukan Just No Limit ya. Yang KW. Yang KW. Jadi kita akan bikin, minta tolong si Glenn buat berdiri di sudut-sudut mobil, sudut kiri ya, sudut kanan, terus di sudut belakang juga tuh, belakang kanan, belakang kiri gitu. Nanti gue kasih tahu caranya. Kira-kira gini, ayo Gen, turun Gen, kayak tadi Gen, posisinya gitu. Oke. Nah si Glenn ini akan berdiri di posisi tadi, tuh, di posisi tadi. Kalau dia berdiri di sini, berarti kalian minta dia fotoin gimana posisi jaraknya. Terus di sebelah sini juga, tuh, di sebelah sini juga kalian kalian minta dia fotoin gitu ya. Kira-kira begini fotonya gitu ya. Terus di belakang juga. Jadi kalian bisa hafal posisi mobilnya, dimensi mobilnya. Tuh di posisi sini juga kalian bisa lihat nanti dia tuh posisinya tuh sedekat apa gitu sama bodi mobil kalian. Di kiri juga tuh kalian bisa lihat kan, nanti dia tuh jaraknya sedekat apa sih sama bumper kalian. Nah di sini juga tuh
kan kita udah sedekat ini ya. Nah kita bisa lihat tuh jaraknya tuh sedekat ini, dia tuh sejaraknya segimana gitu. Ya kira-kira gitu. Kita say thanks dulu. Oke, thank you Gen. Udah panggilnya Gen. Nanti kapan-kapan kita road trip ya. Oke, siap. Dia juga hobi road trip, kita hobi jalan-jalan. Masih muda, nanti kapan-kapan kalau dia waktunya belajar nyetir, gue pengen bikinin konten gitu, supaya nanti kalian juga ada teman-teman kalian kan ya. Kemarin ada yang komen gitu di kolom komen gitu, adek gue umur sekian udah boleh nyetir apa belum, segala macam, mentalnya dulu siapin. Ini anak juga sebenarnya kalau dikasih siap nyetir mah udah siap. Dengan posisi duduknya yuk lihat kayak gini, itu udah mencukupi sekali men. Udah mencukupi sekali, tapi mental men. Jadi jangan sembarangan ngajarin nyetir. Dan kalau kalian mau ngajarin nyetir tanpa sekolah kan banyak tuh ya. Kalau memang faktanya memang harusnya sih masuk ke sekolah dulu, sekolah nyetir gitu. Tapi kan banyak yang shortcut yang aduh sekolah nyetir mahal segala macem. Nah kalian yang mau ngajarin juga kalian skillnya harus tinggi gitu loh. Jadi nanti kapan-kapan gue bikinin, kalau Glenn udah mau mulai nyetir ya. Iya. Kalau udah mau mulai nyetir, dia akan masuk konten, kita akan ajarin dia nyetir. Oke? Thank you Gen. Ya, makasih semuanya. Oke. Bye dulu. Bye semuanya. Oke, thank you Gen. Oke, ini udah. Udah, thank you ya. Yo. Oke men. Nah, kira-kira gitu. Kalian harus minta tolong orang. Jadi buat orang-orang yang baru belajar nyetir atau orang-orang yang baru ganti mobil, belum hafal dimensi mobil, itu akan mempercepat tuh caranya tuh. Dan kalian bisa dengan tepat ya. Tapi yang paling pertama adalah atur dulu posisi duduk kalian kayak gimana. Setelah kalian atur posisi duduk, oke, gue nyetir di segala medan tuh kayak gini, di dalam kota begini, di jalanan kecil begini, di jalan tol. Kalian fixin dulu posisi duduk kalian tuh di segala medan tuh kalian mau duduknya kayak gimana. Yang posisi kakinya enak, posisi tangannya enak gitu kan. Makanya posisi duduk tuh itu paling penting, paling pertama. Setelah posisi duduk baru kalian minta tolong orang, keluarga kalian, kerabat kalian, bantuin yang kayak tadi, yang tadi gua kasih lihat gitu. Itu akan sangat mudah lah, akan sangat cepat. Oke. So, sekarang nih kita lihat nih. Gua akan jalan keluar gang dari sini. Ini gangnya lumayan sulit. Jadi gua akan pakai tangan kiri. Gue akan pakai tangan kiri dan gue akan pakai tangan kanan gitu. Kirinya gue megang ini ya. Ini mungkin akan agak goyang kameranya. Untuk langsung dipraktekin gitu loh. Oke, jadi jangan gumuh. sorry kalau goyang ya. Soalnya nggak pakai holder nih, karena gue harus gerakin terus kameranya nih ke kanan ke kiri, mana yang harus dilihat. Oke, ya kita mulai ya. Oke. Jadi pertama nih, gue mau deketin dulu ke mobil Agya nih. Jadi kalau gue deketin ke mobil Agya, gue harus lihat dulu mobil Agyanya segimana, men. Setelah gue lihat mobil Agyanya di situ, berarti gue harus ke kananin. Nah, karena gue udah hafal posisi tadi, ya kan, gue udah tahu jaraknya segimana, men. Ini udah tahu jaraknya kan tuh. Ya udah dia lewat gitu. Nah sekarang yang sini, ini adalah tikungan yang cukup tajam gitu begitu keluar. Jadi keluar daerah sini aja nih udah butuh skill, men. Gimana cara nekuknya? Nekuknya adalah kalian harus ambil jarak di sini. Kira-kira kalian harus bisa buka pintu kalian tuh setengah atau full gitu. Jadi buat kalian bisa tekuk mobil ke sini posisinya tuh. Kalian tekuk, set, itu kan hafal tuh. Tuh, kalian udah hafal kan posisinya tadi. Udah. Tuh, masuk. Dan sebelah sininya nggak kena, men. Tuh. Ya kan? Dapat gitu. Jadi selama kalian hafal sudut-sudut ya, pojok-pojoknya, itu akan sangat mempermudah, men. Akan sangat mempermudah gitu. Nah ini kayak di sini ada got, men, ada mobil, ya kan? Gimana caranya? Kalian tuh harus ukur dulu kira-kira muat apa enggak, men. Karena kalian udah hafal sudut ya tadi, gue udah hafal sudut ya. Jadi gue udah tahu ini pasti muat gitu, men. Udah pasti muat dan gue udah tahu posisi gotnya masih jauh, men. Dan posisi ini tuh masih jauh gitu loh. Karena gue udah tahu semua. Lalu kita tekuk ke kiri, ya kan? Aduh kayak ngajarin baru bener-bener orang belajar nyetir nih. Tuh. Ini semua udah dapat, men, dengan mudah gitu. Jadi tidak sulit gitu. Oke. Nah oke, men, selanjutnya gue mau kasih tahu gimana caranya supaya parkir mundur tapi di sebelah kiri, karena itu yang paling susah. Parkir mundur sebelah kiri itu paling susah. Gimana caranya? Kayak gini caranya. Nih sekarang gue mau parkir mundur ya. Ini lihat Innova, ya kan? Gue deketin
ke Innova, tapi jangan terlalu dekat. Kasih jarak kira-kira pintu lu bisa kebuka pokoknya. Kebuka satu pintu, dua pintu. Nah itu tuh sempit banget men. Lihat gak? Itu sempit banget men. Ya kan? Kita ambil jarak. Oke, udah setengah pintu tadi jaraknya kalian tekuk ke kanan. Oke, terus habis itu kalian mundur. Dan spion kalian kan kalian udah lihat tuh spionnya. Tuh. Kalian lihat dulu spion kiri. Oke. Terus kalian lihat spion kanan ada apa. Oke. Bisa. Lihat lagi ke kiri. Oke. Oke, udah mepet yang kiri, agak mepet. Kita lurusin dulu. Oke. Terus kita ke kiri lagi. Kita lihat yang sini. Karena yang situ udah pasti cukup tuh. Ya kan? Kita lihat lagi ke kiri. Oke, men. Hampir mentok. Kita majuin. Sebenarnya ini kalau ini tempat parkirnya sebenarnya terlalu sempit nih. Kalau buat kita keluar ya, tapi masih muat gitu. Karena ini jadi contoh kan. Oke, kita mundur. Udah. Tuh men. Dapat kan? Sini dapat, sini dapat. Gitu. Ini parkiran pas-pasan nih. Gue nggak bisa keluar men. Tapi maksud gue, jadi gue kasih contohnya begitu. Jadi di mobil Innova tadi, kalian kasih jarak dulu, ya kan? Ini mobil ayam nih gimana ya? Begini dulu nih. Ini kan tadi mobil Innovanya parkir. Kita masuk sini kan? Kita masuk, kita ke sini. Kita kasih jarak dulu. Dia bisa buka pintu. Mobil kita bisa buka pintu. Oke, bisa buka pintu. Oke, udah bisa. Kita majuin ke kananin. Oke, bener gak? Iya kan? Kita majuin, kita ke kananin. Jadi begini dong jaraknya ini agak jauh nih, ya kan? Habis itu kalian mundur. Set, dapat gitu. Jadi ancang-ancang pertamanya adalah gimana caranya kalian bisa buka pintu dulu. Jaraknya, kasih jarak supaya kalian bisa buka pintu. Habis itu baru kalian tekuk mobil kalian. Itu pasti udah dapat space kok. Tinggal kalian sesuaiin, adjust pakai spion kanan, spion kiri. Pertama sih harus lihat spion kiri dulu. Karena yang pertama kita yang paling deket itu dari Innova tadi. Mau begini kan? Kita mau masuk nih. Ya kan? Kita lihat dulu spion kiri men. Spion kiri kita lihat ke sini. Jaraknya ada gitu ya. Kita masuk pelan-pelan, udah baru kita cek ke kanan. Kanan dapat ya udah masuk. Tapi kalau memang kanannya aja udah nggak dapet ya udah jangan masuk. Itu berarti nggak muat. Ya kan? Oke, sekian video singkat tentang ngepasin dimensi mobil. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Semoga bisa ya jadi oke gitu nyetir ya kan. Jadi makin luas, jadi makin santai karena udah tahu posisi termepetnya sebelah kanan kiri, depan belakang kanan kirinya tuh kayak gimana sih, semuanya sudut-sudutnya ya kan. Gitu. Dan jangan lupa men follow Instagram gua, suka nyetir, supaya kita bisa tektokan di sana. Di DM itu pasti DM semua gue balesin. Cuma nanti kalau nggak keburu ya gue balasnya agak telat gitu aja. Tapi pasti gue bales, selambat apapun pasti gue bales. Sama komentar di YouTube sudah mulai membludak. Selambat apapun pasti gue bales, tapi gue nggak bisa balas dengan cepat. Kalian komen aja, komen terus apa aja yang kalian mau ituin, supaya gue nggak kehabisan ide juga, bisa penuhin apa sih yang penonton butuhkan gitu kan. Jadi ya gue bikinin pasti gitu, cuma lambat tapi pasti gue bikinin tuh. Oke, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya. Nanti setelah larangan mudik kita akan bawa trekking, tapi sekarang belum bisa dulu men, sedih. Nggak apa-apa, gue isi dulu dengan tips and trick dulu semua beberapa. Selanjutnya gue mau kasih tips and trick cara nyetir irit nih, cara nyetir irit. Semoga bisa bermanfaat, irit tapi cepat gitu, efisien. Jadi gue mau bilangnya tuh efisien men. Kalau lu nyetirnya efisien udah pasti bensinnya irit, kecepatannya juga tidak rendah-rendah amat gitu. Oke?